Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Don. Om Amin, apa kabar Om? Alhamdulillah, baik ya enggak. Ya, Musim apa? sekarang ya lagi musim virus corona. Sama di Jakarta juga. Saya berusaha untuk mencari kegiatan positif tanpa keluar atau pergi dari rumah Om. Jadi ya dengan video call, dengan telepon, memanfaatkan teknologi yang ini, akhirnya saya bisa komunikasi juga sama Om. Oke. Om, saya Ya. saya sedang mengikuti lomba vlog nih. Kemarin kan saya sudah memberikan peluang untuk teman-teman yang ingin berbagi cerita atau ingin berbagi tentang apa yang pernah dilalui pada zaman Pak Harto. Ya, Sepertinya Om punya cerita khusus di Lampung sana Om. baik. Gimana Om ceritanya? Baik. Kalau zaman Pak Harto itu zamannya kejayaan. Jadi semuanya serba enak. Coba enak ya Om ya? Itu mana Pak Harto menyediakan satu tempat untuk rumah-rumahnya untuk para pemuda yang ingin menghijrah transmigrasi. Sekarang desa pemuda itu sudah makmur. Sudah makmur sekarang ya Om ya? Sudah makmur. Kenapa? Ya ininya sama. Pada saat itu kerjasama dengan KNPI. Oh, dengan KNPI ya? Iya, saya kebetulan sebagai salah satu pengurus KNPI juga dan juga Ketua Karang Taruna ikut partisipasi bersama KNPI untuk menyiapkan desa pemuda itu. Kalau nggak salah pada saat itu sampai 1000 kakak 1000. pemuda yang di sana. Wih, itu tahun berapa Om? Sekitar 90-an itu ya. 90. Lupa saya. Iya. Itu karena saya waktu itu masih aktif-aktifnya. Masih Itu ya kita sebenarnya waktu itu memang yang namanya pemuda itu sangat diperhatikan sekali oleh Pak Harto presiden pada saat itu. Terus kedua, misalkan mahasiswa tuh banyak terbantu yang namanya Super Semar. iya, Super Semar itu. Jadi ya itu termasuk saya, adik-adik saya, itu orang yang menikmati beasiswa Super Semar sampai selesai. Om Amin dapat beasiswa Super Semar. Iya, Luar biasa. masuk adik-adik saya juga gitu, masih selesai. Jadi kita itu mahasiswa yang juga yang terbantu. Memang itulah orang tua saya ini kan hanya pangkatnya sersan. Oh, Jadi anaknya banyak, kami bantu lah itu. Terus sekarang saya sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung. nah ini ada hal menarik ketika beberapa hari yang lalu di grup WA saya ada video Om Amin yang nyebar mengingatkan kepada Karang Taruna sebagai garda terdepan yang terdekat dengan masyarakat untuk bantu pemerintah memerangi corona nih Om. Ini menarik juga nih Om. Itu efek Ya. di zaman Pak Harto itu ya ke bawah sampai sekarang ya Om ya? Ya, jadi memang Karang Taruna itu sebenarnya adalah tokoh-tokoh garda di depan di desa maupun kelurahan, tokoh-tokoh pemuda di dalam segala macam apapun situasi, teman-teman Karang Taruna itu turun sebagai garda di depan untuk membantu masyarakat dengan tentunya arahan kepala desa dan lurah. Hal yang kita sudah dilatih waktu zaman Presiden Soeharto, dari soal pertanian, peternakan, bencana alam. Jadi kita terbukti waktu ada bencana alam di Liwa. Tahun berapa itu? Aduh, saya lupa tahun berapa, yang bisa dilihat lah gempa bumi di Liwa. Anda bayangin, hari gempa bumi di Liwa itu terjadi hari pertama puasa. Pada saat itu juga melayani orang yang puasa, melayani orang yang tidak berpuasa, melayani orang berbuka puasa, melayani orang yang sahur untuk sahur. Jadi kami karena sebelumnya sudah dilatih lagi Satgas Sos, satu tugas sosial Karang Taruna itu.
Setelah beberapa hari dari itu, Presiden Soeharto datang, sangat gembira kami, karena itu beliau langsung ngecek dapur umum. Mana dapur umumnya? Apa Om yang kira-kira hari ini dan selanjutnya bisa diimplementasikan di masyarakat menurut Om Amin nih? Saya melihat ya, rasa patriotismenya pada zaman Pak Harto sangat tinggi. Gitu loh. Artinya gini, begitu ada terjadi seperti bencana alam seperti ini, itu kami ikut perintah apa petunjuk pemerintah. Gitu loh. Dan kita terus serta langsung turun. Tahun 96 Pak Harto ke Lampung itu apa aja, memberikan bantuan atau hanya apa aja yang beliau lakukan bersama siapa tadi, Mbak Tutut dan jajaran ininya, kabinetnya ya? Apa? Ya. Jadi waktu itu tanggal 26 September 1996, beliau hadir di Desa Nura, Kecamatan Padan Cermin, Provinsi Lampung, dalam rangka pertemuan temu karya nasional Karang Taruna, di mana seluruh pengurus Karang Taruna se-Indonesia bertemu di situ. Dan kami sekitar 10.000 orang yang datang saat itu berkumpul untuk melakukan kegiatan temu karya di samping bakti sosial Karang Taruna. Situ banyak hal yang kami dapatkan. Adalah pertama, desa itu sekarang sampai menjadi desa wisata. Anura itu, daerah tersebut menjadi desa wisata. Dan kedua, saat itu kita diberikan penyuluhan bagaimana cara menanggulangi permasalahan. Pak Harto langsung ya, namanya istilahnya itu pencapir ya. Nah, ini dia pencapir. Iya. Pertanyaan kita langsung, Pak, bagaimana kalau ini begini, kami begini, itu langsung ditangani sama beliau. Ini nggak ada lagi komunikasi dengan pimpinan, jangankan presiden, dengan bupati, gubernurnya jarang kita ada komunikasi seperti ini gitu. Ini harus ditumbuhkan kembali. Kebetulan saya juga anggota dewan ya. Oh, anggota dewan. Iya, saya kebetulan anggota dewan termuda pada saat itu, dan beliau sangat perhatian sekali dengan komunikasi. Baik itu Karang Taruna, KNPI, diwadahin dan satu tempat. Nah, itu sangat diperhatikan. Makanya ada dulu kita itu sampai gini ya. Dulu di Provinsi Lampung itu sangat ini kredit itu masalah gajah. Gajah masuk kampung. Iya. Gimana tuh? Nah, kita tidak mungkin ngambil pawang semuanya sekian begitu gajah dari luar, waktu itu dari Thailand. Oh. Nah, saat itu saya mengusulkan kepada Pak Gubernur, Pak, bagaimana kalau pawang gajahnya itu dari kami saja, dari Karang Taruna. Nah, responnya sangat baik sekali. Dan pada saat itu Pak Harto perhatian benar kepada pelatihan namanya pawang gajah. Ada beberapa hal lagi. Dulu namanya ada program penghijauan dan reforestasi. Zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto. Jadi kita itu betul-betul siapa yang dilibatkan adalah Karang Taruna menjadi petugas lapangan penghijauan, PLP namanya. Dulu ada namanya petugas kerja keluarga bencana. Pak Harto sangat setuju PLKB itu dikerjakan oleh anak-anak Karang Taruna, karena yang akan merasakan adalah itu tadi PLKB, anak-anak di desa tadi, di kelurahan itu. Beliau menjadi motivator program keluarga bencana di desa dan maupun kelurahan. Itu teman-teman Karang Taruna itu luar biasa. Dan alhamdulillah mereka menjadi PLP, PLR, petugas lapangan keluarga bencana. Om, yang berawal hanya petugas lapangan. Iya, Om Amin, sedikit saja. Ya. Ketika hari ini kita bicarakan bahwa Pak Harto adalah Bapak Kedaulatan dan Bapak Pembangunan Republik Indonesia, ini dulu sempat nyata terasa oleh Om Amin, dan ya saya sebagai milenial cuma hanya tahu dari sejarah saja sebetulnya. Dan kira-kira apa nih, menurut Om Amin setuju nggak sih kalau misalkan Pak Harto mendapatkan gelar pahlawan? Saya kira kalau orang yang mengatakan tidak setuju, kita lihat dulu apa sih orientasinya dia itu dulu. Itu loh.